Al-Fatih TV. Kalau di perbankan dulu, saya nggak pernah hitung gaji karena bonusnya yang luar biasa, puluhan juta per bulan, bahkan ratusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Al-Fatih TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan kesehatannya Allah izinkan kita berada di studio ini. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillahirabbilalamin. Bersama saya Fitri dalam edisi podcast Inspirasi Hijrah Muslimah. Alhamdulillah siang ini Al-Fatih TV kedatangan narasumber yang insya Allah menginspirasi. Beliau adalah Ibu Heni Suheni. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sukses dan mempunyai prestasi yang cemerlang. Di balik prestasi cemerlang tersebut, beliau ini mempunyai pengalaman-pengalaman inspirasi hijrah. Nah, inilah pengalaman yang patut kita gali. Sahabat Al-Fatih TV penasaran? Jangan lupa klik tombol like dan komen plus subscribe di Al-Fatih TV agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita langsung saja yuk ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Heni Suheni. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kabar keluarga Ibu? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Al-Fatih TV, mungkin ada yang penasaran beliau ini latar belakangnya apa? Boleh kita persilakan dulu Ibu, mempersilakan diri untuk perkenalan diri ke sahabat Al-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatih TV. Perkenalkan, nama saya Heni Suheni. Saya seorang ibu rumah tangga yang saat ini mengelola usaha dari rumah. Anak satu yang sudah menduduki kelas 3 SMA yang sebentar lagi memasuki dunia perkuliahan. Saya juga seorang istri dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, mungkin itu perkenalan awal Mbak Fitri. Kalau boleh tahu karirnya saat ini apa Ibu? Kalau karir saat ini, saya saat ini menggeluti sebuah usaha yang memang saya jalankan dari rumah. Jadi ada 2 usaha yang kami kelola saat ini, yaitu kami sebagai mitra PT Natural Nusantara yang salah satu perusahaan pendistribusi barang karya anak bangsa yang beralamat di Jogja. Kemudian kebetulan kami adalah mitranya yang memegang Stoki Center untuk Sulawesi. Nah, ini kami ada 253 produk yang kebetulan ini adalah produk karya anak bangsa. Jadi PT Natural Nusantara ini adalah perusahaan Indonesia yang sudah mampu go internasional. Sudah lebih dari 10 negara kami kerjasama Mbak Fitri. Kemudian dari pengembangan itu kami sekarang alhamdulillah punya bendera juga sendiri, sudah punya perusahaan sendiri yang bernama CPA Plesindo. Jadi Aplesindo di sini bergerak di bidang coaching. Maksudnya di sini adalah mengcoaching para pengusaha-pengusaha startup. Karena terkadang banyak yang pengen usaha ini Mbak Fitri, tapi mereka bingung, saya harus memulai dari mana. Nah, disinilah kami mengambil bagian untuk para startup bisnis. Kemudian kami juga perusahaan pendistribusi yang mendistribusikan produk-produk UMKM. Karena terkadang banyak sahabat-sahabat UMKM kita bisa produksi produk tapi bingung harus memarketnya kemana. Nah, di sini juga kami mengambil bagian. Jadi itu Mbak Fitri. Dan semua ini kami jalankan dari rumah. Jadi ketika di saat pandemi begini baru menggaungkan kerja dari rumah, kami dari 5 tahun yang lalu sudah menjalankannya. Gitu. Jadi misalnya seperti saya ya Bu, yang tidak tahu apa-apa, Ibu bisa bimbing untuk menuju ke bisnis Ibu, bisa ya Bu? Insya Allah bisa. Seperti itu ya Bu. Jadi sebagai sekaligus ibu rumah tangga, sekaligus juga wanita karir ya Bu. Jadi tidak mempengaruhi tanggung jawab Ibu sebagai istri, juga sebagai wanita karir ya Bu. Siap Mbak Fitri, karena kami memang dari rumah mengelolanya. Jadi sambil bisa ngurus anak, sambil bisa membersihkan rumah, sambil masak, kita mampu menciptakan cash hanya dari rumah saja. Kalau boleh tahu sebelumnya ini Ibu berkarir sebagai apa? Kalau karir saya dimulai dari sebagai AO perbankan di salah satu perusahaan. Saat itu saya menghandle bisnis-bisnis perbankan, termasuk yang kredit-kredit pegawai negeri. Itu dulu bagian saya.
Jadi dulu data-data PNS yang ngambil kredit di perbankan, itu saya juga yang mengelola datanya. Jadi gitu Mbak Fitri. Ini berbasis konvensional atau syariah, Ibu? Konvensional. Konvensional. Tentunya konvensional. Karena saya bermitra dengan ada beberapa bank yang lainnya. Ya, Dan sama konvensional. Kalau boleh tahu Bu, kalau berbasis kredit apa ada unsur-unsur ribawi di dalamnya? Ya tentu pasti ada, tentu pasti ada. Tapi saat itu saya belum memahami tentang riba. Saya belum paham ya. Yang saya tahu saat itu bagaimana saya punya penghasilan, itu saja yang tahu. Iya, betul, yang lain-lainnya saya nggak tahu. Iya, betul itu. Kalaupun saya juga mungkin saya hanya berfokus pada hasil saja. Iya benar. Saat itu hanya berfokus saya dapat gaji bulanan, entah itu saya nggak paham riba, itu riba atau bagaimana, saya nggak paham. Kalaupun dengar bisikan-bisikan itu riba, nggak apa-apa, jelas saya kerja saja dapat uang. Benar Mbak Fitri. Jadi awalnya tuh Ibu bisa kembali ke hijrah ini bagaimana Bu? Setelah di situ sekitar mungkin kurang lebih 10 tahun saya bergelut di dunia itu. Kemudian dari AO Bank, di situ saya banyak menghandle kredit pegawai. Nah di situ sih sebenarnya mulai ada kerisauan dalam hati saya. Kok pegawai yang berutang, tapi saya yang dapat duit nih Mbak Fitri. Jadi saya dapat bonus dari hasil kredit pegawai, gajinya mereka dipotong, tapi saya yang menghasilkan. Nah di situ mulai timbul kerisauan dalam hati saya. Tapi saya belum begitu masih mengabaikan waktu itu, karena kan saya belum banyak tahu tentang riba, saya belum banyak mendengar. Dan setelah itu akhirnya bisnis itu hancur karena ada pembayaran premi yang mungkin lambat dibayar. Akhirnya kami bisnis perbankan mulai drop. Akhirnya saya dipinang sama Bosowa. Akhirnya pindah lagi ke Bosowa, tapi untuk penempatan di Kupang. Karena waktu itu saya juga masih punya cicilan rumah yang harus saya bayar, saya punya cicilan mobil. Ya saya nggak peduli lagi, saya ambil meskipun di Kupang tuh saya tidak punya keluarga, tapi karena nekat, karena ada cicilan yang harus saya bayar, saya harus mempertahankan. Akhirnya saya mengambil pekerjaan itu. Jadi saya berangkatlah ke Kupang dengan masih profesi yang sama, bergerak di bidang yang sama. Jadi saya masih di Kupang, masih bermitra dengan perbankan, terus bermitra dengan para kontraktor. Nah setelah 2 tahun di sana di Kupang, mulai ada kegelisahan yang begitu luar biasa. Keluarga saya tinggalkan di Makassar, anak saya titip sekolah di Bone, kebetulan karena saya asli Bone. Jadi akhirnya anak saya titip di sana SD-nya. Nah mau masuk SD putri saya sudah benar-benar mulai mengganggu pikiran saya. Sudah berapa tahun saya tidak tinggal sama keluarga, suami saya tinggalkan, anak saya tinggalkan demi karir. Saya dulu pemburu karir Mbak Fitri. Jadi saya dulu sangat bangga dengan karir saya, dengan yang penampilan yang luar biasa, bangga dengan karir. Tapi di Kupang lah mungkin setitik cahaya mulai ada di situ. Jadi di sana kan daerah non muslim banyak. Saya bergaul dengan beberapa teman-teman yang non. Sampai di sana saya sempat membuka kitab-kitab Injil itu, membuka kenapa sih cara beribadah mereka begini. Saya membuka kitab-kitab itu. Dan akhirnya dari situ saya banyak membuka Al-Qur'an. Yang ada terjemahannya. Mulailah saya banyak mengetahui tentang ayat-ayat di situ. Mulailah saya membaca ayat-ayat tentang riba. Mulailah saya membaca ayat-ayat yang tentang menutup aurat, karena saya dulu orangnya juga nggak menutup aurat. Oh, jadi selama kerja di bank nggak menutup aurat? Enggak. Ibu? Jadi soalnya dulu penampilannya wow. Itulah. Jadi tapi di sana mulailah pertama mungkin saya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu kegelisahan luar biasa yang saya alami, akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan resign. Namun kita kan sudah berada di posisi nyaman saat itu. Saya mau resign, pasti penghasilan saya hilang Mbak Fitri. Dan saya masih ada utang karena suami saya juga dulu penuh dengan potongan bank gajinya. Jadi kalau itu yang diandalkan untuk
biar berhemat bagaimanapun Iya, saya sebagai ibu rumah tangga tetap tidak bisa menghandle kebutuhan keluarga. Nah, jadi di situ saya mulai berpikir, mulai minta petunjuk sama Allah. Saya berhenti bekerja, tapi penghasilan saya tentunya tidak ada. Cuma waktu itu saya nekat tetap memutuskan resign. Dan di sana juga saya mulai mempelajari sebuah bisnis lewat online. Akhirnya saya menelpon ke perusahaannya, pulang ke Makassar, kemudian lanjut ke Jogja belajar. Nah, disinilah awalnya saya mengenal perusahaan PT Natural Nusantara ini, Pak Fitri. Jadi dari situ mulainya. Jadi dari Kupang saya sudah mulai belajar berhijab. Mulai belajar membenahi fashion saya yang tadinya berpenampilan seksi pakai rok mini. Di sanalah di Kupang saya mulai membenahi diri, berhijrah mulai dari fashion saya dulu. Betul itu, Gitu. Bu. Ini Bu, kalau boleh saya kulik-kulik, memangnya gajinya berapa Bu waktu di bank? Kalau di perbankan dulu, saya nggak pernah hitung gaji karena bonusnya yang luar biasa, puluhan juta per bulan, bahkan ratusan. Betul-betul. Jadi makanya saya bilang, orang lain yang berutang, orang lain yang kredit, tapi saya yang dapatkan penghasilan yang besar. Dan itu menjadi sebuah kerisauan yang luar biasa yang saya alami saat itu. Di situ mulai saya gelisah, kok seperti ini ya, orang lain yang kesusahan, saya yang menikmati hasil. Karena kita mendapatkan bonus. Misalnya saya cuma target waktu itu 30 juta per bulan premi, tapi saya bisa mendapatkan sampai puluhan juta bonus per bulan dari over target premi perbankan yang masuk ke saya, ke perusahaan saya, dan saya dapat over target. Jadi itulah risaunya saya. Saya sudah mulai berpikir, kok orang lain yang berutang, saya yang menikmati hasilnya. Gitu. Padahal teman-teman yang lain yang setengah mati berhutang, Ya, kita itulah. Jadi situ mulai risau. Jadi semenjak itu resign, bagaimana pendapat keluarga Ibu? Kalau pendapat keluarga sih semuanya sih terserah saya, karena memang saya mau susah pun saya tidak pernah bergantung sama keluarga. Jadi keputusan adalah mutlak di saya. Jadi tidak ada keluarga yang berani komen atau apa, karena memang saya dalam keadaan susah pun gak ngerepotin keluarga. Jadi suami juga setuju-setuju saja dengan keputusan Ibu? Iya, suami juga setuju, bahkan suami lebih senang karena saya pulang. Dulu saya nggak peduli suami saya tinggalkan demi karir. Apakah benar itu Bu, kalau orang kerja di bank betul-betul diselaukan mata tak sama materi, jabatan, semuanya? Sebenarnya sih nggak seperti apa yang orang bayangkan tentang di perbankan. Kalau perbankan sih ya mungkin kalau performance ya memang luar biasa, tapi di situ juga penuh dengan tekanan-tekanan di mana kita harus ditarget ya sesuai dengan pencapaian, terkadang harus lembur. Nah, itu jadi tidak seperti juga apa yang dibayangkan orang awam yang tidak tahu. Gitu. Oke. Kalau saya dengar-dengar dari pembahasan Ibu, saya terpetik satu hikmahnya Ibu. Ibu ini dari muda sudah bekerja keras, sudah menjadi wanita karir. Kira-kira apa motivasi Ibu bisa bekerja keras sedemikian itu Ibu? Ya, motivasi saya sebagai seorang ibu rumah tangga, gaji suami saya seorang PNS penuh dengan potongan bank, itu baru potongan bank. Karena kalau PNS tinggal gadein SK-nya ke bank, gampang sekali dapat duit. Terus belum lagi ada di koperasi lagi utangnya. Terus yang kedua adalah putri saya. Jadi motivasi saya putri saya. Jadi ketika waktu itu saya berpikir, kalau saya tidak bergerak sekarang, tidak berjuang sekarang, bagaimana masa depan putri saya? Jadi kalau saya suka melihat itu wajah putri saya, kalau tidur saya suka pandangi. Di situ saya mulai bahwa saya harus memberikan kehidupan yang layak buat putri saya. Saat itu saya berpikir suatu saat saya harus menyekolahkan putri saya di tempat yang terbaik yang mungkin bisa sejajar dengan orang yang punya duit saat itu. Alhamdulillah semua itu tercapai. Saat ini saya mampu menyekolahkan putri saya di sebuah sekolah swasta dengan SPP 2 juta per bulan. Jadi terlihat gitu. sih Bu, hasil kerja kerasnya Ibu dari awal sekarang menuai keberhasilan. Alhamdulillah terlihat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini Bu lagi, yang mengawali Ibu hijrah, apa ada yang mendasari, misalnya sering-sering nonton ceramah, kajian,
atau keluarga mungkin yang mensupport, atau ada latar belakang religius dari keluarga begitu Ibu? Kalau yang mensupport sih sebenarnya dari diri sendiri. Saat itu saya berada di tempat non muslim. Saya mulai di situ banyak buka lagi Al-Qur'an dan banyak membaca Al-Qur'an dengan artinya. Di situ saya mulai mengetahui tentang ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana seorang muslimah penampilannya seperti apa, mulai menemukan ayat-ayat tentang riba. Jadi sebenarnya dari situ. Kalau waktu itu sih belum punya guru, saya belum tahu, saya harus mau belajar tentang keagamaan, belum tahu. Jadi di situ sih awalnya. Kemudian didasari oleh putri saya yang sudah mau masuk SMP. Saya sudah lama meninggalkan dia. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Makassar. Jadi gitu. Jadi support dari keluarga sih, kalau dari keluarga sih saya diri sendiri. Dan mungkin itu hidayah lah dari Allah, sehingga mengetuk pintu hati saya untuk kenapa saya tiba-tiba dari membuka Injil, kemudian membuka Al-Qur'an, dan akhirnya banyak sekali ayat-ayat yang saya temui di situ yang pelan-pelan merubah saya kenapa saya mau berhijrah. Mulai dari passion saya dulu saya benahi. Betul itu, Bu. Dari niat dulu, terus perbaiki busana, terus mantapkan niat untuk hijrah ya, Bu. Iya, Mbak Fitri. Ini Bu, kalau boleh tahu, setelah tidak bekerja lagi di karir sebelumnya yang bank, terus pindah ke sini, otomatis berubah dari segi finansial ya, Bu. Nah, bagaimana caranya Ibu itu mengkontrol itu semua? Yang tadinya punya penghasilan tinggi, langsung tiba-tiba tidak berpenghasilan. Iya, tentu sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga saya. Yang saya hanya tadi punya penghasilan, tapi ini saya mengandalkan penghasilan suami saya yang juga masih ada potongan bank. Dari situ saya mulai berjuang untuk bagaimana mempelajari bisnis. Nah, kebetulan saat itu saya dipertemukan dengan komunitas bisnis namanya Indonesia Islamic Business Forum. Nah, di situ lagi saya mendengar tentang riba. Nah, waktu itu saya sudah berpikir untuk punya modal yang besar untuk membangun bisnis saya sudah ingin lagi mengambil uang bank dengan jaminan SK suami saya. Tapi karena ketemu komunitas ini Indonesia Islamic Business Forum, di mana di situ saya diajarkan untuk berproses dan menggantungkan semuanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya lakukan itu dan benar-benar berproses. Dan akhirnya saya banyak belajar ke Jogja karena kebetulan mitra usaha saya di Jogja, jadi saya banyak ke sana belajar. Dan betul-betul itu modal waktu itu hanya 60.000 Mbak Fitri. Untuk menjadi mitranya PT NASA. Kemudian dari situ saya alhamdulillah 5 tahun ini tidak terlibat lagi dengan utang bank. Yang tadinya gaji suami saya masih punya utang bank, 1 tahun saya berfokus, alhamdulillah bisa mengeluarkan SK-nya suami saya. Jadi terdukung juga sama karir yang baru di Bu. Terdukung, alhamdulillah. Ternyata kalau kita menyandarkan harapan sama Allah betul-betul, kita dengan niat yang kuat untuk berhijrah, mengikuti sesuai Al-Quran dan Sunnah, ternyata Allah memberikan jalan yang sangat luar biasa. Ini juga berkat kesabaran tak juga, kegigihan tak untuk bekerja keras untuk keluarga, Bu. Alhamdulillah, Mbak Fitri. Terus yang waktu gelisah hati tak Ibu waktu masih di bank, bagaimana cara tak kontrol itu diri tak? Saya cuma menjalani aja seperti itu karena saat itu saya benar-benar masih membutuhkan nih penghasilan. Jadi kegelisahan itu saya masih abaikan, saya abaikan karena waktu itu saya benar-benar di puncak. Saya mendapatkan banyak bonus dari PNS yang mempunyai kredit di bank. Saya yang bisa beli rumah, saya yang bisa punya mobil. Jadi benar-benar di situ saya mengabaikan semua, meskipun sudah ada di dalam kegelisahan, tapi saya abaikan. Jadi tetap janjinya Allah itu benar ya Bu, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah diganti dengan yang jauh lebih baik ya Bu. Alhamdulillah. Dan saya bisa merasakan kehidupan saya yang dulu dengan yang sekarang, benar-benar 180 derajat perbedaannya. Tapi dapat berkahnya, dapat ketenangannya, dapat berkahnya, dapat finansial ekonominya. Alhamdulillah, ternyata Allah memberikan yang sangat luar biasa. Oke Bu,
kalau boleh berikan sedikit kesan-kesan atau pesan dari Ibu kepada sahabat El-Fatih TV, bagi sahabat El-Fatih TV yang mungkin sekarang ini masih bergelut di dunia riba, caranya untuk keluar dari itu bagaimana Ibu? Itu sih sahabat El-Fatih yang saya cintai dan saya banggakan, pesan saya, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Cuma kita butuh niat yang kuat. Nah, kalau untuk keluar dari situ, percayalah bahwa jika kita menggantungkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan itu akan datang. Iya, betul itu, Bu. Dan kalau teman-teman masih bingung, nanti bisa menghubungi saya. Kita akan mendampingi bagaimana keluar dari riba dan berhijrah ke yang lebih baik sebagai seorang muslim. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Saya banyak juga dapat pengalaman Ibu soal karirnya Ibu, soal kisah inspirasi Ibu juga saya pribadi ini Bu banyak mempelajari hal-hal baru lagi Bu. Alhamdulillah. Satu sih yang saya bisa petik dari Ibu ini, kebetulan saya juga masih usia muda. Dari muda kita bekerja keras, kita kerja keras untuk kehidupan di masa depan, supaya nanti kedepannya hasilnya yang kita tuai juga tuh suatu kebaikan. Alhamdulillah. Dan satu juga hikmah lagi nih, kalau kita tinggalkan sesuatu niatnya karena Allah, insya Allah Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Jadi sahabat El-Fatih TV, sekian edisi podcast Inspirasi Hijrah Muslimah kita. Jangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe channel El-Fatih TV. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.